Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Materi kita malam ini saya singkat biar mudah diingat. Kis dari Rasulullah. Apa Pak? Kis dari Rasulullah. Kis itu K-I-S-nya 2. K-I-S-S. Jadi kis dari Rasulullah. Kalau dalam bahasa Inggris, kis itu artinya mencium. Nah, atau ciuman. Ya, boleh mencium atau ciuman. Jadi kis dari Rasulullah. Ya, harapan saya ketika kita melakukan ini, kita akan dapat pelukan dari Rasulullah. Amin. Ya. Jadi kalau kita melakukan 4 hal ini, KISS ini, kita semakin dekat dengan Rasul dan nanti bisa dekat banget, ya. Terus ketemu dan berpelukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. K yang pertama, K-nya memang satu ya, kis ya. K itu kita belajar dari jadi kis ini belajar dari 2 bulan terakhir nih, bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. 2 bulan ini dahsyat. 2 bulan ini menyimpan perjalanan hidup sang Nabi yang kita bisa contoh ambil pelajarannya. 2 bulan ini kalau kita mampu ya, meyakini pelajaran-pelajaran yang didapat, kemudian mengamalkannya, insya Allah kita dapat kissing ya, kissing atau ciuman atau kiss dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hurufnya K. K itu keyakinan totalitas pada Allah, bahwa kita akan ditolong oleh Allah. Amin. Itu Pak ya. Jadi K itu keyakinan totalitas, bukan yakin aja. Keyakinan totalitas kepada Allah bahwa kita akan ditolong oleh Allah. Ada nggak kita kadang-kadang yakin tapi kemudian bertanya-tanya kapan sih pertolongannya datang? Sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh, ya hidup sudah lama nggak kaya-kaya, utang sudah berpuluh tahun nggak terbayar-bayar, nggak lunas-lunas, gitu. Anak sudah berkali-kali dinasihati belum berubah juga, gitu ya. Nah kadang-kadang kita nggak yakin. Padahal dari 2 bulan ini, Safar sama Rabiul Awal, itu ada pelajaran yang kemudian mengantarkan kita kepada K, keyakinan totalitas bahwa Allah pasti menolong kita. Coba kita lihat sekarang. Baginda Nabi Muhammad itu ya, bulan Safar akhir itu mengalami ujian yang sangat berat. Tahun ke-13 Hijriah. Ya, jadi kalau di tahun Masehi 622 atau 623 Masehi. Nah, sekarang 2025. Lah lumayan ya, sudah 1400-an tahun lah yang lalu. Kenapa beliau mendapat ujian berat? Karena sebelumnya sahabat-sahabat Nabi itu udah disuruh hijrah ke Madinah. Alasannya apa? Sudah nggak kuat dapat intimidasi dari orang kafir Quraisy, dapat siksaan, ada yang mohon maaf ditusuk Pak, ya kemaluan depan sampai tembus kemaluan belakang, pakai besi panas. Saking penyiksaannya begitu berat, dan umat Islam nggak bisa berbuat banyak kayak di Palestina sekarang itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, dan Rasulullah tetap bertahan di Mekah sebelum ada perintah Allah untuk hijrah. Masya Allah. Dan akhir Safar terjadi peristiwa luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai mendengar bahwa Muhammad sama pengikutnya mau pindah semua, kayak bedol desa gitu, mau pindah dari Mekah ke Madinah. Kumpul Pak, dulu mungkin sudah pernah saya kisahkan, ya kumpullah orang-orang kafir Quraisy, pimpinan-pimpinannya kumpul di suatu rumah yang disebut Baitun Nadwah, kayak gedung MPR lah, gedung DPR MPR kalau sekarang ya. Kalau di sana namanya Baitun Nadwah. Waktu itu para tokoh, para petinggi, para pemimpin kumpul untuk apa? Untuk menentukan langkah, karena ada kabar A1, kabar intelijen bahwa Muhammad dan pengikutnya akan segera pergi dari Mekah menuju Madinah.
Mereka udah punya intelijen juga. Masya Allah. Dan tanggal 26 Safar, kurang lebih mungkin sekitar Senin malam Selasa begitu. Ya, kalau kita lihat, kita lacak datanya ya. 26 Safar, ya, tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang kumpul dan memutuskan keputusan yang dahsyat. Diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ya. Wa'id yamkuru bika alladina kafaru, ya, ayyusbituka au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu surat Al-Anfal ayat 30. Itu diabadikan di situ. Jadi para mufasir cerita banyak tentang ayat itu. Bapak yang dirahmati Allah, mereka kumpul dan ada orang tua, dulu pernah ya, seingatnya saya pernah berkisah di sini. Orang tua datang, nggak disangka badannya gagah tapi sudah tua, ya, bajunya bersih, kayak nggak pernah perjalanan jauh, tapi dia orang asing, orang-orang nggak kenal, ya, dia berwibawa. Nah, kemudian ikut masuk ke Baitun Nadwa, ditanya, kamu siapa? Aku orang dari Najd, ya, desa sebelah lah atau kota sebelah. Aku datang ke sini karena aku dengar kalian mau melakukan musyawarah untuk menentukan tentang nasib Muhammad dan pengikutnya. Oh iya ya, silakan ikut. Gitu, disuruh ikut Pak. Dan ternyata, Masya Allah, ya, orang tua ini disegani banget sama orang-orang itu, disegani banget. Dalam riwayat hadis disebutkan ternyata orang tua ini adalah iblis yang menyerupai manusia. Kenapa? Karena akan melawan Muhammad untuk dihancurkan, untuk dibunuh. Maka dia menyerupai manusia. Malaikat Jibril pernah juga menyerupai manusia, kemudian bertemu dengan sahabat. Iblis juga begitu. Jadi iblis ini menyerupai manusianya kalau mau menghadapi orang-orang hebat. Dia baru akan menyerupai manusia untuk bersekongkol dengan manusia-manusia yang jahat, membunuh orang baik. Masya Allah. Ya. Dan mereka kumpul, ada yang usul. Saya usul, gimana nih Muhammad ini? Ya, kita usir saja. Yukhrijuk. Kita usir aja. Mereka akan mengeluarkan Muhammad. Ini nggak setuju nih orang tua ini, padahal dia bukan orang Mekah, karena dia iblis sebenarnya. Nggak setuju. Kenapa? Ini kalau dikeluarin, dia nanti pengikutnya tambah banyak. Lah terus balik lagi ke Mekah gimana? Oh iya ya, gimana nih? Usul lagi, usul apa? Kalau ini kita ayus bituk, kita ini aja, kita kekang apa ya? Kita sekap, kita penjara gitu. Kita masukkan ruangan yang terjaga, nggak bisa keluar. Dia angkat tangan lagi, nggak setuju. Orang tua ini yang iblis, dia nggak setuju. Kenapa? Muhammad itu bukan orang sembarangan. Dia orang hebat, dia bisa keluar katanya. Nah, terus gimana? Nah, ada orang ketiga nih. Ya, dia disebut Abul Hakam, bapak yang paling bijak. Masya Allah. Dia ketua MPR Pak, ketua DPR MPR lah kalau sekarang. Abul Hakam, orang bapak yang paling bijak. Ya, siapa dia? Nama lainnya siapa? Selain Abu Hakam adalah Abu Jahal. Masya Allah. Abu Jahal itu disebut Fir'aunnya zaman Nabi. Nah, zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya ya Abu Jahal itu. Masya Allah. Abu Jahal angkat tangan. Aku punya usul. Apa? Pak Ketua. Nah, ini usulku ini hebat. Jadi Abu Jahal ini sebelum ngomong usulnya, dia udah bilang usulku ini hebat. Masya Allah Pak ya, keren ini orang. Ya, ketua ya, pimpinan dia. Usulku ini hebat. Usulku ini nggak pernah kalian pikirkan, katanya. Ini preambulnya begitu, pembukaannya. Usulku ini kalau kalian dengar, kalian pasti setuju, katanya begitu. Masya Allah. Jadi kalau teori marketing ini closing ya. Ya, belum ngomong udah di closing ini, dikunci gitu ya. Masya Allah. Ayo coba apa usul Anda? Dibilang kita harus panggil perwakilan dari setiap kabilah, setiap suku yang ada di Mekah. Perwakilan kita minta satu remaja pemuda yang paling kuat, yang paling pinter berperang, dan dia harus membawa pedang yang paling tajam yang dia punya. Untuk apa? Seluruh kabilah-kabilah mengirimkan utusan para pemuda yang paling kuat, paling pinter perang, membawa pedang yang paling tajam untuk mengepung tempat Muhammad, rumah Muhammad, kemudian mengalirkan darah Muhammad dari setiap pedang mereka. Kejam Pak ya. Jadi memang Nabi Muhammad mau dicincang, gitu. Terperang apa? Nggak pernah terpikir tuh orang. Langsung orang tua angkat tangan, dia bilang apa? Ini ide bagus.
saya setuju. Ini ide hebat. Ini pasti manjur, pasti mujarab. Gitu. Iya Pak, Nabi Muhammad gak punya pasukan loh. Nabi Muhammad anggap orang lemah waktu itu di situ, ya. Dikepung itu malam tanggal 26 Safar. 2 hari setelah itu mereka langsung bergerak, cepet Pak, cuma 2 hari menyiapkan itu. Langsung dikepung rumah Nabi Muhammad. Di situ ada Abu Bakar, ada Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Ya, dikepung, rapat semua rumahnya dikelilingi itu, satu rumahnya. Gak ada yang bisa keluar waktu itu. Makanya disebutin dalam surat Al-Anfal kan, wayam kuru bika. Ya, jadi mereka itu merencanakan makar yang jahat sekali kepada Nabi Muhammad tuh. Itu. Tapi ingat, keyakinan yang total bahwa Allah akan tolong, Pak. Jadi nanti kondisi kita juga begitu kadang. Dapat peristiwa hidup yang kayaknya kok kita nggak mampu. Jangan ragu, Allah pasti akan tolong kita. Harus yakin. Keyakinannya totalitas kayak Rasulullah begitu. Saya juga belajar Pak, sama Pak ya. Jangan dikira saya langsung, pasti sendiri bisa. Belum tentu juga. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha. Jadi keyakinan yang totalitas. Yakin aja rugi Pak. Harus total kayak Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi Pak? Allah tolong, ya. Tiba-tiba mereka tertidur semua kan, ya. Terus Nabi Muhammad sama Abu Bakar keluar tuh. Nah, oke, keluar rumah dengan selamat. Di dalam ada Ali. Dikira Nabi mau ditebas, tapi jangan dulu, buka dulu. Ternyata Ali. Nggak jadi kan? Ini Ali juga luar biasa pelajarannya. Kita nggak tadabbur dari situ dulu. Kita dari yang tadi peristiwa tadi. Ya, akhirnya orang ini nggak mau bunuh Ali, langsung cepet ngejar Nabi Muhammad. Coba Pak. Jadi malam itu beliau udah Adhan? Masya Allah belum Masya Allah cepet banget. Maaf Pak ya. Saya lanjutkan dikit. Nah, beliau keluar langsung dikejar Pak. Dan berhenti di mana? Gua Sur. Di Gua Sur Pak. Ya. Dan ketahuan Pak. Ya Allah, ketahuan mereka pasukannya canggih, intelijennya banyak. Dilihat jejak tapak kakinya di pasir kelihatan. Dikepung lagi tuh gua Pak. Nggak ada yang akan bisa lolos. Allah kirimkan apa Pak? Burung. Allah kirimkan apa? Laba-laba. Masya Allah. Yakin, ya, yakin. Lihat perjalanannya di surat At-Taubah ayat 40. Ini 2 orang ini, Nabi Muhammad sama Abu Bakar, didialogkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, kita udah dikepung. Siapa yang nolong kita? Ya, ayat turun, ya, At-Taubah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Itu keyakinan totalitas Pak. Jangan sedih, Allah tolong kita. Mungkin yang nggak punya anak lama, jangan sedih. Ada yang lebih lama daripada kita. Siapa Nabi siapa itu? Ada Nabi Zakaria, ya, ada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi ada yang lebih lama. Itu keyakinan totalitas Pak. Ya, Masya Allah. Dan apa? Mereka balik. Ya, sudah di sekitar gua mereka balik. Mereka pikir nggak mungkin ada orang masuk. Karena itu ada sarang laba-laba, ada burungnya bertelur lagi gitu. Nggak mungkin kan? Dalam waktu sejam itu bisa begitu? Nggak mungkin. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertolongan Allah Pak. Keyakinan totalitas, harus total Pak kita. Ya, total. Mungkin nanti kita akan dihina, dicaci maki orang, sabar. Total pokoknya yakin Allah tolong. Ya, oke, 1. Terus setelah itu Pak ya, kita percepat. I-nya apa? Ikhtiar yang optimal. Ikhtiarnya harus optimal. K-nya keyakinan total, I-nya ikhtiar optimal. Jadi usaha kita itu harus optimal. Gunakan semua alat. Yang penting halal, nggak boleh yang haram. Kerja, kita ikhtiarnya optimal usahanya, yang penting halal. Jangan menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh, gitu ya. Itu, dan Rasulullah melakukan itu. Ikhtiarnya optimal. Beliau jalan, lari, ya, sama Abu Bakar ke gua, bersembunyi, ikhtiar itu. Ya, di saat dikepung dia berdoa. Apa? Yang ketiga, K keyakinan total, I ikhtiar optimal, S sabar. Jadi sudah di situ sabar Pak. Kita nanti ya, kalau menghadapi kehidupan ini, bukan nanti ya, sekarang ya, dan yang akan datang,
akan ada ujian yang begitu berat. Yakin pertolongan Allah. Ikhtiar kita optimal. Kalau dia salah paham kita jelasin. Kalau sudah dia nggak mau terima, sabar. Serahkan pada Allah. Tawakal plus sabar. Jadi sabar itu apa itu? Sabar itu survive. Sabar itu menerima takdirnya Allah dengan lapang dada ikhlas. Sabar itu taat menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu sabar. Ya. Jadi sabar itu mentalitasnya lembam. Kalau dibakar nggak terbakar, kalau dibasahi nggak basah. Itu kurang lebihnya. Itu orang sabar, Pak. Ya. Dan itu disebutkan orang yang sabar ditolong Allah. Jadi nyambung, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Loh, Masya Allah. Jadi Allah bersama orang sabar. Jadi sabar itu nggak ada waktu. Sekali, 2, 3, awas ya. 4 udah cukup kesabaranku. Enggak ada, Pak. Jadi sabar itu memang enggak pakai batasan waktu. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir S-nya adalah sambungkan pada Allah, Pak. Yang dulu sering ya saya sampaikan. S itu yang terakhir, sambungkan pada Allah. Semua apa yang kita rasakan ini sambungkan pada Allah, Pak. Tinggal sambungkan kepada Allah. Melihat apa? Sambungan pada Allah. Mendengar apa? Sambungan pada Allah. Nah, memikirkan apa? Sambungan pada Allah. Hati kita merasa apa? Sambungan pada Allah. Pakai apa, Pak, nyambungnya? Pakai apa, Pak? Pakai hati. Pakai hati. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anu mas'ula. Semua akan ditanya. 3 hal itu akan ditanya. Pendengaran, penglihatan, gerakan hati kita ini akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau ingin selamat, sambungkan pada Allah. Maka saya singkat KIS. Keyakinan totalitas, ikhtiar yang optimal, jangan pernah menyerah, tapi yang harus halal, yang sesuai dengan aturan. S, sabar, nggak pakai batas. Sabar, bener-bener sabar. Ya. S lagi, apa yang terakhir? Sambungkan kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Melakukan 4 hal ini, insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.